Saudara, saudara mau tahu apa yang Tuhan janjikan untuk 24 jam ini? Kalau kita mulai melihat ya, bahwa Tuhan itu menginginkan kita pertama kali, aku kalau pensiun maka akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Masih ingat? Masih ingat? Lalu Tuhan mengatakan kalian tidak akan menjadi ahli waris. Betul? Tuhan bilang kamu ini akan merupakan siapkan pada yang besar, siapkan khilbat yang baru, akan diisi anggur yang baru. Betul? Lalu Tuhan juga berfirman buat kita semuanya mengenai keajaiban semalam. Betul? Masih ingat? Masih ingat ya? Sekarang apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya pada pagi hari ini? Saat saya mempersiapkan akan khotbah hari ini, saya benar-benar menanti-nantikan. Setiap kali mau 24 jam, saya setiap kali selalu punya waktu khusus. Saya minta Tuhan, saya minta firman yang tepat, firman yang keluar dari hati, firman yang benar-benar mengubah, firman yang penuh dengan janji, firman yang luar biasa, dan itu yang senantiasa saya doakan. Dan saat saya sedang berdoa, ya, tiba-tiba ada suatu perkataan, kata-kata begini, berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya mulai mikir, apa ini, apa itu? Dengan berhari-hari akhirnya Tuhan memberikan suatu tema, jadi mitranya Tuhan. Amin. Apa temanya? Jadi mitranya Tuhan. Saudara, nah kalau Tuhan janjikan itu bukan sekedar teori, tapi Tuhan katakan ini, hari ini yang saudara dan saya datang di tempat ini, Tuhan memberikan suatu kasih karunia, suatu anugerah. Anugerahnya apa? Aku jadikan saudara menjadi mitra Tuhan. Bukan sekedar buat anak orang tua, bukan sekedar saudara dan saya sebagai orang-orang yang pekerja, bukan sekedar dalam pelayanan, tapi sampai kepada level yang paling bawah. Tuhan katakan, aku akan jadikan engkau mitra daripada mitra dalam segala hal. Saudara tahu artinya mitra? Mitra itu kerja bersama-sama, ya, join, ya, jelas ya. Mitra itu join sama Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang mau join sama Tuhan? Coba angkat tangan ya. Sebab begini, kalau kamu join sama Tuhan, saya jamin 1000% tidak bakal rugi. Percaya? Karena yang join sama saudara bukan manusia. Yang join dengan saudara, yang menjadi mitra saudara, itu adalah Tuhan yang memiliki langit, bumi, dan segala-galanya. Amin. Jadi kalau kamu join dengan seorang konglomerat, itu belum tentu kamu itu belum tentu, ya kan? Waduh, aku diajak join sama perusahaan yang raksasa yang paling besar di Indonesia. Belum tentu suatu saat Tuhan bisa memberikan keadaan yang untuk jadi lebih betul. Tapi kalau yang menjadi mitramu, yang menjadi joinmu itu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, saya jamin 1000% saudara tidak akan rugi. Betul? Tidak bakal rugi dan tidak mungkin rugi. Amin. Nah, sekarang saudara mulai pikir, aku siapa ya? Oh, aku kok diajak join sama Tuhan, aku kok diajak mitra. Sebenarnya siapa kita? Siapa Tuhan? Sejauh langit daripada bumi. Kenapa saya katakan begitu? Kita
kita dari dunia, Tuhan kita dari surga. Jauh banget. Kalau saudara dan saya dikatakan hari ini aku akan mengangkat engkau untuk buat suatu perjanjian, supaya engkau join dengan aku. Kalau kita mau Tuhan joinlah sama saya, belum tentu Tuhan yang mau. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku mau join dengan engkau, itu sangat berat. Betul nggak? Betul nggak? Ini pelajaran saya minta jangan pada ngantuk ya. Tangkap semua, karena begitu kau tangkap, kau akan menerima. Begitu engkau bisa bertumbuh dan berjalan di dalam firman itu, dalam perjalanan singkat menjadi saudara. Amin. Nah itu yang harus ada. Kenapa seseorang itu bisa cepat naik terbang tinggi? Ada yang lambat. Ya karena responnya kurang. Saya sangat mendorong saudara. Ayo, tidak ada satupun yang Tuhan katakan tidak jadi hamba, jadi join sama kamu. Karena apa? Kamu gak ada respon. Anak-anak kalian, kalau kamu join sama Tuhan, kamu akan berhasil. Kalau engkau sekolah, ya, kalian akan dikasih tahu. Itu namanya join. Kalau join itu tidak ada satu rahasia. Sekarang Tuhan tahu persis apa yang bakal keluar dari Tuhan. Betul nggak? Tuhan tidak ada barang bosan. Siapkan hati. Apa persyaratannya? Orang kalau mau join usaha itu ada persyaratannya. Begitu juga kalau saudara dan saya mau join atau mau jadi mitranya Tuhan, ya, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama, apa persyaratannya? Tuhan katakan harus mendapat kasih karunia dan dikenal Tuhan. Saudara, kalau saudara itu ya, mau join sama seseorang, saya yakin tidak ada orang yang mau join tidak kenal. Betul nggak? Ya, harus kenal sama orang itu, reputasinya bagaimana, terutama reputasi, karakter itu bagaimana. Apa dia itu mempunyai suatu sifat yang baik, karakter yang baik atau tidak? Ya. Harus dikenal. Nah, saudara dan saya hari ini kita berpikir, Tuhan, aku ini kamu kenal enggak? Seringkali kita itu contohnya saja. Ya. Kalau kita ya, misalnya saudara lagi di luar negeri. Tanya sama seseorang, siapa presiden? Saya yakin dari anak SD kelas 1 sampai saudara tua sekalipun semuanya akan menjawab dengan akurat. Semua kata-kata Pak Jokowi, itu presiden saya. Saudara kemana? Luar negeri yang dipelosok banyak presiden, kamu dari mana? Dari Indonesia. Presidenmu siapa? Pak Jokowi. Pasti kita akan mengatakan seperti itu. Kita tahu. Kalau ditanya, rupanya kayak apa? Saudara bisa menunjukkan potretnya. Karena apa? Di mana-mana ada potretnya Pak Jokowi. Kamu lihat ada di Google pasti keluar presiden Indonesia yang sekarang. Keluar siapa? Jokowi. Tapi kamu dikenal tidak? Itu kan persoalannya. Kita kenal, tapi dikenalnya tidak. Itu persoalannya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita itu mau join. Kita mau jadi mitranya Tuhan. Persyaratannya, kamu harus mendapat kasih karunia. Pertama kali kasih karunia. Kasih karunia itu yang bagaimana? Saudara, saya akan berikan suatu contoh gambaran karena ini dialami oleh seseorang.
Ada seorang anak Tuhan, dia sebetulnya mempunyai panggilan adalah dia sebagai seorang pengusaha, tapi dia panggilannya juga sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi mereka kedua anak hamba Tuhan ini punya dua panggilan yang menjadi satu dan tidak Tuhan. Cuman dalam kehidupannya selalu jatuh bangun sampai pernah dia bilang, saudara sayanya gak bisa karena saya mau benar-benar mengenal Tuhan. Rasanya saya itu tidak dikenal sama Tuhan. Saya mau kenal sama Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan, tapi kelihatannya Tuhan itu tidak mau kenal sama saya. Percuma saya. Sampai pada suatu saat Tuhan memanggil dia di dalam mimpi. Di dalam mimpi, mimpinya dia itu jadi pengusaha, dia jadi orang kaya. Dia waktu cerita sama saya, kamu ini benar-benar disayang Tuhan. Sebab dia sampai mimpinya itu jelas sekali dia mimpi bahwa dia itu menjadi seorang kaya, rumahnya besar. Dia punya dua orang pembantu. Satu pembantu ini rajinnya luar biasa, sangat rajin, apa saja dikerjakan, bahkan yang tidak disuruh itu dikerjakan, rapi dikerjakan. Pembantu yang satu ini sedikit malas, ya. Disuruh kerjakan, kalau tidak disuruh dia biasa. Tapi keunikan daripada pembantu yang rada kurang ini, ya, aneh. Dia selalu duduk di depan kamar majikannya. Jadi kalau majikannya belum keluar, dia nomor satu yang tahu. Pembantu satunya itu sudah masuk kamar, begitu kerjaannya sudah selesai semua, sudah siap, sudahlah saya masuk kamar aja. Tapi pembantu satu ini selalu ya kerjanya kadang-kadang suka, kadang-kadang semaunya, kadang-kadang juga suka mengkahin barang-barang daripada majikannya. Ya. Tapi dia selalu duduk di depan kamar majikannya. Majikannya keluar, kamu kok gak tidur di dalam kamar? Saya mau tidur di sini. Saya mau dekat dengan Tuhan saya. Kamu aneh, punya kamar tidur sendiri, kamu tidur sendiri. Saya mau tidur dekat Tuhan. Saya tahu tidak mungkin saya masuk kamarnya. Saya mau dekat. Sebisa mungkin saya dekat di sini. Tuhan kok malam-malam keluar kamar. Mau minum, lalu Tuhan keluar duduk di sofa sambil baca Quran. Dia duduk di bawah. Sudahlah, kamu yang jangan di sini. Dan tetapi setelah tidak pakai nanggung, duduk di bawah Tuhan. Lama-lama Tuhan dia jatuh hati. Dan Tuhan yang mengatakan, sekali kamu itu prestasinya sebagai pembantu, ya kan, yang lain pintar bisa menjadi segala sesuatu, yang intinya rada-rada, tapi dia bisa mengambil hati daripada tuannya. Hatinya tuannya itu akibatnya dia lebih disayang daripada pembantu yang sangat rajin. Sesudah itu Tuhan bicara sama dia, kamu tahu pembantu yang
tidak punya prestasi yang bagus itu kamu. Dia nangis karena dia mengatakan, Tuhan, setelah aku nikah jelek, sebetulnya aku ini kan gak layak untuk bisa melayani Engkau. Kenapa kau cinta sama aku? Lalu Tuhan katakan, karena kamu mencari aku. Kamu mencari aku. Orang itu mau kerja seperti itu karena mereka ingin mendapatkan upah lebih. Tapi kamu tidak mencari Allah, mencari ingin dekat dengan aku. Itu yang membuat aku jatuh cinta kepadamu. Itu kasih karunia. Jelas? Ya, jelas? Itu kasih karunia. Jadi saudara dan saya itu mau jeleknya kayak apa hari ini. Mungkin saudara mengatakan, Tuhan, saya ini kalau doa sama misalnya ya, Tuhan, aku ini perempuan suka nggak benar perpuluhannya. Mungkin kau akan mengatakan dalam dirimu, aku tuh kasihan, aku suka berbuat salah. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku tidak melihat semuanya, tapi aku melihat engkau mencari aku. Amin. Amin. Itu yang namanya kasih karunia. Jelas ya? Nah, sekarang yang dinamakan dengan hal kasih karunia itu yang bagaimana? Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang dikenal oleh Tuhan. Musa, saya ingin mengajar saudara tentang Musa. Musa itu sebetulnya sifatnya hampir sama dengan orang ini. Dibalik kita belajar tentang kasih karunia. Ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan kasih karunia. Ciri-ciri orang yang ya, di dalam Keluaran 3 ayat yang pertama. Ya, Keluaran 3 ayat yang pertama. Kadang-kadang saya kalau sudah bikin PowerPoint, kadang-kadang kalau di sini Tuhan bahkan yang ngatur PowerPoint harus bisa tangkap. Kita baca dari Keluaran 3 ayat yang pertama, ini dikatakan kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu yang saya katakan. Ya. Sebetulnya itu dialami sama Musa. Musa itu bukan orang ya, yang baik 100%. Tapi kenapa dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Kenapa? Saya katakan bahwa dia tidak 100%. Dia itu mau nurut sama Tuhan. Tidak 100%. Dia tidak mau nurut. Wujudnya saat pertama kali dia dipanggil, datang sama Tuhan kan? Ya kan? Masa kalau dianya kan Tuhan misalnya ngomong, kamu kalau nggak mau tak suruh, aku bisa cari orang lain. Bisa nggak Tuhan ngomong gitu? Ya kenapa? Kenapa Tuhan tidak ngomong seperti itu? Coba kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Perhatikan ayat yang ke-6. Ini benar-benar Musa itu ketemu sama Tuhan. Dikatakan tempat ini kudus, aku mau bicara sama kamu. Dikatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saat dia mendengar itu gemeter. Jangan dikira Musa itu terus, oh ya enggak, gemeter banget. Aduh, aku ketemu dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Gak semua orang bisa ketemu. Aku punya suatu prioritas sampai aku bisa ketemu dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi sebetulnya Musa itu mengerti ketemu dengan Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang merupakan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu mengerti, sangat-sangat mengerti. Bukan hanya kata orang, tapi dia sangat mengerti. Nah, saat yang seperti itu dikatakan dia ketakutan dengan Musa. Rasa takut ada, rasa bangga juga ada, karena dia tahu sekali ketemu dengan Allah, karena dia tahu siapa dia dan siapa. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatmu Israel keluar dari Mesir. Ya, beritahukan. Ini tugasmu, Ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bersama Tuhan masih mau beribadah. Kalau saya punya orang yang suka bertanya, mau enggak apa-apa, sudah. Tuhan sebagai orang lain, betul? Tapi Tuhan enggak begitu. Kenapa? Kasih karunia. Sudah begitu. Saudara jadi tidak usah takut siapa saya, siapa Tuhan. Tapi hari ini, nah yang namanya hak prioritas ada pada saudara dan saya. Amin. Dia katakan begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai kau? Jelaskan, kau tidak usah takut. Pergi, ayo. Aku akan menyertai kau. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus kau. Apabila kau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, katakan aku akan menyertai kau. Jaminan kan? Betul nggak? Tapi apa kata Musa? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara lihat, Musa bukan orang yang 100% baik. Suka bantah kalau disuruh sama Tuhan. Dikasih tahu aku akan nyertai kamu, masih pakai yang macam-macam. Kalau saudara baca saja dikatakan, aku tidak ada yang ngomong, suruh orang lain saja. Tapi karena kasih karunia, itulah yang membuat tetap dipanggil, tetap diajar untuk
Bisa tangkap? Saudara, masa lalumu tidak begitu sama Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, masa lalumu apapun yang kamu alami, apapun masa lalumu tidak begitu sama Tuhan. Hari ini hak prioritas jatuh atas hidup. Hak prioritas jatuh atas hidup. Hanya karena kasih karunia saudara dan saya sendiri untuk menjadi mitranya Tuhan. Itu terima dulu. Terima. Tuhan, aku mau menjadi mitra. Amin. Karena kasih karunia seperti Musa. Ya. Nah, terus kembali kepada tadi yang dikatakan, orang kalau mendapatkan kasih karunia itu ada hal-hal yang luar biasa. Kita akan baca sama-sama. Di sini kita akan belajar. Dikatakan harus mendapat kasih karunia dan dikenal Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini sudah jadi mitranya Tuhan. Musa ya, sudah taat, sudah setia, walaupun suka ngomel-ngomel tapi mau jalan sama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa ada dua. Jadi salah satu persyaratan untuk menjadi mitranya Tuhan, untuk join sama Tuhan, yang Tuhan katakan, ya, kamu harus dapat kasih karunia, ya, kan? Karena dikatakan aku mengenal engkau. Amin. Buat sampai Tuhan itu kenal kita, bukan saja saudara yang kenal sama Tuhan. Saya yakin kalau saudara semua di tempat ini saya tanya, kenal siapa Tuhan Yesus? Oh, terutama buat anak-anak ini tahu persis. Kalau saya agak menjadi kesembilan. Kalau ditanya siapa yang disalib? Tuhan Yesus. Untuk apa disalib? Menebus dosa saya. Betul nggak? 100. Tapi artinya, apakah engkau dikenal Tuhan? Orang yang dikenal dan mendapat kasih karunia dikatakan begini, apa yang kau katakan akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, kita baca dalam Mazmur 206. Ini 206. Mazmur 106 dikatakan begini, ayat yang ke-20. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Kebrok. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Ini waktu bangsa Israel senantiasa melakukan dosa di hadapan Tuhan, terutama pada saat mereka ini membuat lembu emas, dan saat itu Musa ada di atas gunung. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Jadi Tuhan sudah hatinya capek melihat bangsa Israel. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengenai di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Orang kalau berkenan, orang kalau dikenal sama Tuhan, minta apapun nengahin. Ya, saya akan memberikan sebuah contoh. Ya.
dua orang yang berbeda. Ya. Saya kenal sama si A ini dan saya kenal sama si B. Gak bisa akur, ini kakak adik. Tapi gak bisa akur, terus bertengkar. Suatu saat kakaknya ngomong sama saya, sudah betul Pak, kalau dia ngomong siapa tahu dia bisa ngerti. Saya siapa? Karena dia itu percaya banget sama ibu. Coba tolong aku. Nah, karena saya kenal sama si A dan saya kenal sama si B, saya berdoa dan persoalannya apa? Dan mau persoalannya begini, oh ya. Yang ini persoalannya begini, oh ya. Karena dia mengenal, akhirnya saya bisa menengahin. Nah, karena apa? Saya dikenal. Ya. Pada suatu saat kami keluarga besar dari orang tua saya, anak-anak dan keponakan-keponakan, kita pergi ke Bandung pada saat itu, terus kita makan, kita sudah pokoknya happy lah sama-sama dengan keluarga. Terus salah satu dari mereka ngobrol gitu. Sudah kan selesai ngobrolnya, sudah makan-makan, sudah saya ngobrol. Terus adik saya ngomong sama si dulu kalau pulang, gitu kan. Dia juga bikin saya jangan boleh, makanya jangan boleh pulang dulu. Tapi ya, saya nggak berani ngomong, ya. Karena itu kakaknya. Dia bilang, Cik, saya mau ngapain kalau pulang? Ini kan kesempatan buat kita kumpul. Kita harus pada Tuhan. Saya kira kapan lagi cara semua punya apa namanya, punya kesibukan. Ini kesempatan. Masa kamu mau pulang pergi bareng, pulang bareng? Lalu dia katakan, ya sudah. Kenapa? Orang karena dia tahu persis dia kenal saya. Jadi saat saya memberitahukan bisa menahan, sehingga semuanya bisa damai, semua bisa sukacita. Sampai akhirnya sampai sore kita baru bisa pulang masing-masing ke rumahnya. Saudara, ini yang namanya kalau kamu itu ya dikenal sama Tuhan, itu sangat mudah. Kita minta apa-apa bisa dikasih. Saudara, contoh yang jelas dalam Alkitab itu tentang Ratu Ester. Ratu Ester ini ratu yang sangat disayang dan dikenal sama manusia. Saat dia mengerti ini anak hatinya tulus dan sangat baik. Kalau dia minta apa-apa, tidak minta yang macam-macam. Saat pemilihan daripada ratu, yang ini minta ini, yang minta ini, yang minta ini, mereka nggak minta apa-apa. Ada seorang pemuda, memang sudah kira-kira 20 kayaknya 20 lebih, tapi antara 25 sampai 30 lah, saya juga tanya. Dia sudah pacaran ratusan, bukan puluhan, ratusan. Setiap anak perempuan pacaran itu semuanya. Saya sampai bilang, kamu ini kapan tobatnya ya? Saya gitu, ini nakalnya kok. Saya harapkan anak sini gak kayak gitu. Saya punya mata dua. Nah, lalu suatu saat dia ngomong, Mak, saya sudah bosan. Oh, sudah bosan. Bosan atau tobat? Ya kan, beda kan? Kalau bosan nanti tidak bosan bisa ambil lagi. Tapi kalau nama tobat itu berbalik 180. Ya. Tobat Mak. Kenapa yang membuat kamu tobat? Setelah saya amati,
cari maksudnya tidak semua perempuan. Semua perempuan yang pacaran dengan saya, ya, itu yang dia cinta saya, dia cinta uang saya, dia cinta obrolannya saya karena saya sering bikin sesuatu sama dia. Dia lihat orang tua saya, ya. Dia lihat keadaan sekitar saya, dan dia kasih sama saya. Jadi saya bosan, udah, saya mau bertobat. Lalu saya tanya, jadi maunya gimana? Saya mau tanya Tuhan, saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau cari seorang istri bukan pacar yang benar-benar cinta Tuhan dan cinta saya. Amin. Nah, sekarang itu aja bisa ngerti. Ahasveros itu ngerti persis. Pada saat semua wanita sudah pasti disingkirkan, semua gadis-gadis cantik semuanya mengadu dia semalam bersama dengan raja. Wah, kayak apa sih semalam dengan raja? Dia minta ini, minta itu, mungkin minta minyak kami 1 liter. Nanti jalan breng gitu ya, tidak ada ini. Tapi Esther sederhana, apa adanya. Nah, jadi Ahasveros tahu persis. Yang begini dia orang mau. Aku kenal kamu, luar dalam sana. Kadang-kadang orang kelihatannya baik, dalamnya nggak baik. Tapi Ahasveros tahu persis. Aku tahu siapa kamu. Maka saat Esther itu menghadap raja, sesudah dia puasa 3 malam, begitu sampai dia tahu, oh itu orang yang polos. Ya, aku tahu dia sampai ngadep aku, pasti ada sesuatu masalah dalam hidupnya. Gak pakai pikat-pikatan. Karena semua orang kalau menentukan orang dipikat dulu, dikasih apa, ya, supaya terpicu gitu ya. Tapi dia tahu persis, ya. Mengenal itu mengenal. Saat dia katakan aku urutkan bukan perkenalan. Karena apa? Mengenal. Saat Musa itu dia bilang sama Tuhan, ampuni sih, waktu dia pegel deh sama bahasa Israel. Tapi ampuni Tuhan, Tuhan ngomong permohonan pun aku kabulkan dan aku akan. Kenapa? Karena dicekal. Jelas ya. Nah, kalian harus sampai untuk jadi seorang mitra atau join, kalau nggak kenal itu apa? Ayo kita belajar. Kasih karunia sudah diberikan, betul? Tapi dikenal perlu adanya pergaulan, betul nggak? Nah, kita teruskan sampai kamu bisa mengerti. Hari ini saya ingin mengajar seorang ibu terhadap anaknya, sampai kamu bisa nangkap, sampai kamu bisa melakukan. Dan sampai kamu bisa yang dikatakan aku mengerti Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita teruskan. Ciri dari orang yang dikenal Tuhan. Saya tadi sudah kasih tahu contohnya tentang Esther, ya. Orang kalau mau dikenal itu harus ngerti bahasanya. Ngerti kan? Bahasanya sama. Bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong nyambung, bener gak? Sekarang kayak kemarin, ya, saya nengokin mertuanya Ibu Pek. Nah, dia bisa bahasa Korea. Saya bawa. Lalu bukan ngomong.
saya sedih, terus dia terjemahin sedikit sama kita, jadi saya di sana. Oh, tapi nangkep saya sedikit, nggak bisa nangkep banyak. Saya nggak bisa nangkep banyak. Saya nggak bisa bahasa Hokkien, tapi yang bisa bahasa Hokkien, wah ngomongnya makin. Saya nggak ngerti. Orang kalau nggak ngerti bahasanya, nangkep nggak? Ngomong apa? Kalau kalian ini mau pergi ke luar negeri, kemarin ini pada saat kita ke sana ada satu kota yang jarang dia pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa dari negaranya. Nah, kalau tidak ngerti, akhirnya kita bisa komunikasi kan? Harus bisa mengerti bahasanya. Bisa nangkep? Untuk bisa mengerti bahasanya, kita harus belajar, bener nggak? Kalau kamu mau supaya bisa berbicara dengan bahasa Inggris, kamu harus belajar. Kemarin ini anaknya Ririn yang di Australia kecil video call sama si kakak. Dia agak lumayan bahasa Inggrisnya, tapi kan bahasa Inggris anak-anak. Dia cerita bahasa Inggris sama sini. Nanti kalau dia nggak ngerti pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau mulai kalah pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngerti. Tapi sudah mulai bisa berkomunikasi, tapi nggak bisa. Karena apa? Terbatas. Ya, bahasa Inggris memang terbatas, bahasa Indonesia di sananya terbatas. Engkau dikatakan bisa mengenal, ya, kalau kalian itu bisa mempunyai bahasa yang sama. Senangkap? Ya. Kemarin ini pada saat kami pergi ke Amerika, di Amerika ada anak kecil Stella yang diajak juga kamu main. Juga gak mau, karena ayo kamu main. Gak mau, dia ngomong karena gak bisa bahasa Indonesia lagi. Karena ini dua orang tua ini saling membujuk, saya sudah caranya begini, kamu main, ya, boneka ini, ya, wis mau aja. Lama-lama kan tertarik dengan satu boneka, mereka mulai ngobrol. Mama berkata bahasa Inggris. Nanti kalau dia nggak tahu, oh mama ini maksudnya apa? Gitu tanya ya. Terus boleh. Lama-lama bisa petak-petak. Ya saya bilang, tuh. Tapi dengan bahasa yang sangat sederhana, karena mulai belajar. Nah, kamu mau menjadi mitranya Tuhan, harus mengerti bahasanya Tuhan. Kamu akan tanya, jadi bahasanya Tuhan itu yang bagaimana? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-8. Bahasanya Tuhan itu yang bagaimana? Yohanes pasal 8 ayat 43 dikatakan seperti ini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa? Loh, Tuhan ngomong sama orang-orang Farisi. Tuhan ngomong sama pengikut-pengikutnya yang lain. Dia kata, kenapa sih kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya Tuhan, kita nggak akan bisa mengerti dan tangkap firman Tuhan pada hari ini.
Kalau kamu belajar bahasanya Tuhan, engkau pasti bisa tangkap bahasa Tuhan hari ini. Dalam Amplified Bible ya, dikatakan begini, why do you misunderstanding what I say? It is because you are unable to hear what I am saying. You cannot bear to listen to my message. Your ear are shut to my teaching. Telingamu itu tertutup sama sekali. Kenapa sih kamu gak bisa ngerti? Kenapa saudara dan saya kalau dapat firman mau gak ngerti? Baca firman gak ngerti karena tidak mengenal bahasa Tuhan. Bisa sadar? Bisa sadar? Bisa ngerti? Kenapa kita sering tidak nangkep bahasanya Tuhan? Karena gak bisa, gak ngerti bahasanya. Sehingga saat Tuhan ngomong, gak ngerti. Kenapa gak ngerti? Karena gak ngerti bahasanya Tuhan. Bagaimana cara kita itu bisa mengerti bahasanya Tuhan? Tuhan itu gak bisa kita lihat saat ini saya kasar mata. Tuhan gak bisa bicara kepada kamu face to face. Tapi Tuhan memberikan tahu bahwa semua surat-suratnya ditinggal di dunia ini, yaitu melalui Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab sejak dari kecil, nanti lama-lama kamu bisa ngerti bahasanya Tuhan. Kalau tidak, ya, kita tidak bisa menangkap firman-Nya. Ini yang kedua. Nah, caranya bagaimana belajar? Belajar bisa mengerti bahasa. Ini bahasa Tuhan, bahasa lidah ya. Karena tidak ada urusannya antara bahasanya Tuhan dengan bahasa lidah. Bahasa lidah adalah karunia yang diberikan buat saudara dan saya untuk kita ini bisa ya, berkomunikasi di dalam roh. Tapi yang dimaksudkan dengan bahasanya Tuhan adalah apa yang Tuhan bicarakan, roh menangkap. Roh menangkap. Nah, kalau kamu bisa mengerti, itu namanya kamu bisa mengerti bahasanya Tuhan. Contoh, saya menentukan diri saya sendiri. Kadang-kadang tidak 100% saya bisa nangkap akan apa yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang begitu dia ngomong, saya bisa ngerti. Saya pernah kasih suatu kesaksian tentang contoh mengenai pergi ke Amerika. Saya sudah kesaksian, saya akan ulangi lagi. Saat itu saya tidak kepingin pergi ke Amerika. Hatiku sudah menolak. Tapi saya tahu persis ini adalah tugas dari Sion. Saya tidak bisa putus kalian banyak-banyak karena biayanya tidak sedikit. Jadi pada saat itu saya merasakan biayanya besar, mending investasi. Saat itu Ribka mengatakan mau ke Amerika. Saya di depan toko binatang, bisa apa aja, cukup. Berarti saya sudah ambil invest. Lega hati saya. Tapi saat saya doa sama Tuhan, Tuhan yang mengatakan, pantaskah apa yang kamu lakukan? Rasanya cuma seperti itu. Kalau kalian tanya, Bu, Tuhan pakai bahasa apa kalau bicara sama ibu? Bahasa Indonesia. Kalau Tuhan bicara sama orang Inggris, pakai bahasa Inggris.
Kalau Tuhan bicara dengan orang Cina pakai bahasa Cina, Tuhan itu punya kekuatan, kekuasaan, bisa multi bisa bahasa semua. Sebetulnya Tuhan itu kalau bicara dengan anak-anak pakai bahasa anak, kalau bicara dengan saya pakai bahasa Indonesia. Dia cuma ngomong, pantaskan apa yang kamu lakukan. Itu saja saya sudah bisa mengerti. Hanya itu, saya tak pernah tanya, yang apa ya Tuhan? Jangan seperti orang pura-pura, berarti kamu tidak bisa menangkap bahasa. Saat Tuhan mengatakan begitu, saya tahu, oh Tuhan, ampuni saya. Sampai Tuhan katakan, apakah aku tidak sanggup membuat engkau sehat dan kuat? Apakah aku tidak sanggup untuk membiayai engkau untuk pergi? Saya katakan, ampuni saya Tuhan. Berarti kalau engkau bisa tangkap dan mengerti bahasanya, Tuhan gak akan ngomong ke saudara dan saya pagi ini dan mengatakan, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Mengapa kau gak bisa tangkap firmanku? Karena telingamu tertutup. Biar pagi hari ini, maka kalian harus mulai telinganya harus terbuka. Amin. Sampai kau bisa menangkap bahasanya Tuhan. Saya berdoa sebentar sesudah ini terus menerus sampai nanti jam sore jam 6. Mereka Tuhan aku buat aku ngerti bahasa. Kau ngomong apa hari ini kepada aku? Buat aku bisa mengaplikasikan itu dalam hidup. Itu yang dinamakan dengan cara baca Alkitab. Karena kau dengan baca Alkitab, saudara dan saya akan mengerti pribadinya Tuhan. Ya. Orang kalau mau kenal kan harus tahu pribadinya dulu, betul nggak? Betul nggak? Ya. Pribadinya Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab. Terutama dalam 4 Injil. Di situ kamu bisa belajar tentang karakter Yesus Kristus. Lalu yang kedua, setelah kita katakan yang pertama persyaratannya adalah apa tadi? Mendapatkan kasih karunia dan kenal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berjalan bersama. Orang kalau join nggak bisa. Misalnya ada satu pekerjaan, ya kita mesti proyek ini harus dikerjakan. Kamu aja lah. Berjalan bersama, sederap, selangkah, baru kerjasama mitra ini bisa jalan. Kalau apa-apa, ya kamu yang bekerja. Tuhan, aku doa saja. Tuhan, kau yang bekerja. Tuhan mau gak bisa. Ayo sama-sama, jalan sama-sama, kerjakan sama-sama. Baru itulah yang namanya mitra. Itu yang namanya joy. Jadi harus bekerja bersama-sama. Kita baca di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Ini yang dinamakan berjalan bersama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bahasa Ibrani yang namanya berjanji artinya dalam bahasa Inggris itu make, together, bersama-sama. Appoint, mengadakan suatu perjanjian. Set semuanya. Waktu yang tepat, agree, setuju. To meet by appointment. Jadi benar-benar membuat sesuatu appointment. Ya. Dan bahasa itu dikatakan be fake. Jadi
buat lu untuk buat gua. Gak bisa kan? Join gak bisa seperti itu. Yang namanya join itu harus ada point, harus ada agree, harus ada kata sepakat, ayo jalan sama-sama. Baru itu dinamakan join. Itu yang dinamakan jalan sama-sama. Ya. Saudara, kita akan melihat join antara Musa dengan Tuhan. Gak cocok, ya, yang kita tadi sudah baca dia. Pertama kali gak cocok ya. Berkali-kali kita katakan, aku akan menyertai kamu. Kamu gak usah takut, ayo. Masih takut. Tapi dengan berjalannya waktu oleh karena kasih karunia dikatakan bahwa akhirnya sudah tahu dia katakan yes Lord, I'm agree. Saat Musa mengatakan aku setuju dengan engkau Tuhan, sejak saat itu dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai dikatakan orang seperti Musa itu termasuk ulet, bukan ulet yang, tapi ulet itu tidak gampang putus asa. Saudara, saya pernah mengetes seseorang. Ada seseorang, saya bilang, saya ingin teh di warung itu. Kamu bikin saya jangan di tempatnya, di warung itu. Saya maunya di warung itu. Kamu salah, ya salah. Balik lagi. Gak ada. Balik lagi. Gak ada. Coba lihat. Gak ada. Balik lagi. 4 kali. Gak balik. Uangnya dikembalikan sama saya. Bu, ini uangnya. Jangan kerjain saya. Itu namanya gampang putus asa. Musa 9 kali bukan untuk membelikan botol. Botol itu apa? Ditolak. Bahkan mengalami hasilnya orang Israel tambah diperkeras kerjanya. Dimarahin orang Israel, dimarahin sama Firaun. Beratnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 3 kali terus sampai 9 kali. Baru pulang ke 10 baru berjalan. Saya bilang ini orang yang tidak gampang menyerah. Tadi ditanya apa tanyanya? Aku takkan? Benar enggak kamu tidak akan menyerah? Aku tak akan menyerah. Nah, itu yang Tuhan mau. Sesudah Musa mengatakan, I agree with you, langsung apapun yang dilakukan terus dilakukan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu namanya joy. Terus yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Orang kalau join, kita harus saling menghargai. Kita harus benar-benar menghargai orang itu dan orang itu akan menghargai saya. Nah, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu suka menghargai saudara dan saya. Cara menghargai gimana? Kadang-kadang begini, kerja ini kita gak bisa gagal mengerjakan. Gak apa-apa, benar-benar tak pimpin. Gagal tak pimpin. Terus gagal tak pimpin.
Saudara, ada waktunya kita mengalami kegagalan, tapi ada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan akan kita. Itu namanya saling menghargai. Saling menghargai. Dan saya sangat rindu saudara dan saya mau jadi mitranya Tuhan. Amin. Mau jadi mitranya Tuhan. Sampai kita bisa mengatakan, kalau saudara mau jadi mitranya Tuhan, kita akan dapat mengerjakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak mampu. Bisa? Ngerti maksudnya? Kita dapat mengerjakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak mampu. Percaya? Saya akan berikan sebuah contoh. Bisa solusi ya. Saya akan kasih contoh tentang air, ya, supaya saudara bisa ngerti. Saudara mengenal Kayla, itu cucunya Ibu Nani, anaknya Freddy dan Sophie. Tapi saudara tidak kenal sedalam-dalamnya anak itu. Saya mengenal sedalam-dalamnya anak itu. Nakalnya, malesnya, manjanya, sewotnya, dan sebagainya. Dan dia punya alasan 1001 kalau dia tidak mau. Saya kenal dia, saya kenal kemampuannya. Kayla, sini Kayla. Ya, ini anaknya. Sini, kamu duduk di bawah situ. Kamu duduk di bawah situ. Di bawah situ. Nah, ini anaknya. Ya. Nah, saya tahu kemampuannya. Pada suatu saat, dia ini anaknya senang. Selain daripada itu, kalau menjadi sesuatu itu nggak pernah selesai. Kalau dia nggak suka, tapi dia kalau suka, terus selesai. Gitu kan? Ya. Suatu saat, mamanya bilang, kamu ini begini juga. Gak ada kerjaannya, cuma ngomong aja. Ini kamunya ikut bikin prakarya. Prakarya apa? Saya tahu persis. Ini anak gak bisa bikin sesuatu yang rapi. Saya tahu persis kemampuan anak ini. Kemarin sore kita serapat, dia pulang dari prakarya. Saya terkejut, saudara. Tak kasih contoh ini ya. Dia bisa bikin tempat tisu yang segini bagus. Saya bilang, "Nok, ini kamu bikin sendiri?" "Iya, Ma. Kamu bikin sendiri?" Sampai saya tidak percaya. "Kamu bikin sendiri?" "Iya." Sampai tidak percayanya, saya tanya sama mbaknya, "Mbak, kamu tadi waktu dia selesai ini, kamu bantuin?" "Enggak." "Yang bantuin siapa?" "Dibimbing sama misnya." Saudara, sekarang saya mau kasih tahu, kita sama Tuhan juga nggak beda. Kita nggak mampu bikin. Saya saja belum bisa bikin seperti ini. Bagus nggak? Nggak bisa. Saudara dan saya kalau mitra sama Tuhan, itu nggak bisa. Nggak bisa kita. Nggak mampu untuk mengerjakan. Aduh Tuhan, usaha pun begitu. Aduh Tuhan, nggak mampu aku keluarkan bangsa Israel. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Saudara tahu, hari-hari di depan kamu, para saja kamu minta proyek-proyek yang besar. Tuhan akan berikan bantu kamu. Jangan ngomong tidak mampu. Ya. Belajar seperti Kayla. Ya menurut
omanya tidak bakal mau. Tapi ada yang pilih, betul? Ada seorang yang punya karya seni yang luar biasa dan dia kerjakan. Saya tanya, benarkah kamu? Sampai tidak yakin sayanya, karena saya tahu persis siapa dia. Nah, oleh karena itu tidak usah takut siapa saudara. Begitu kamu mau jadi mitranya Tuhan, Tuhan akan memimpin kamu sampai akhirnya melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang saya punya proyeknya apa? Mau jadi mitranya Tuhan? Mau jadi mitranya Tuhan? Responi proyek saya ya. Ini proyek satu proyek yang membutuhkan pengorbanan, tapi ini awal daripada semuanya. Awal dari semuanya. Amin. Ini kami butuh uang untuk sekolah terbang. Ya. Kurang 70 juta. Buat apa? Buat gajian. Itu proyeknya. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya mau lelang ini. Ya. Ini modalnya buat Kayla 150.000. Kamu jangan beli ini 150. Kalau kamu beli 150, itu uangnya cuma buat Kayla. Saya minta kamu beli lebih daripada itu. Nanti uang 150 buat Kayla, sisanya buat sekolah terbang. Kayla setuju? Bilang. Kamu setuju ini sisanya kamu berterus 150 saja, sisanya buat sekolah terbang, buat gaji guru. Setuju? Setuju. Ya, saudara boleh masukkan di dalam kotak persembahan, tapi saudara jangan, nanti bisa taunya kalau saya yang menang bagaimana. Sekarang ini kamu harus menilai lebih dari 150. Ya, saya mau 300, nanti mau 300 masukin. Saya mau 1 juta. Yang lebih banyak kali tinggi dan berapa tinggi. Saya maunya hargai dan nilai hasil dari seorang anak pasar. Hargai nilai dari anak pasar. Kayla baru mau naik kelas 2. Saya sampai begini, kok bisa aneh? Nah, mungkin saudara tidak mengatakan dasar Yunani mau cari duit. Emang saya ini mau cari duit? Saya jujur ya, karena berkali-kali terbang nggak ngasih tahu, dia nggak berani minta si orang. Saya diam aja, bukan apa-apa. Tuh saya hanya tanya Tuhan ini mau diapain ini? Guru-guru nanti besok udah dibayarin kurang 70 juta. Waktu saya sedang berdoa, Tuhan katakan, kamu ada cara tentang join sama Tuhan. Itu hasil daripada cucuku lelang. Oh, iya Tuhan. Jadi ini bukan prakarsa saya. Kok bisa tepat dia lakukan hal ini dan dilelang. Dan saudara tahu, dia bilang, iya. Haknya dia cuma 150.000 rupiah. Ya. Sisanya kalian ayo berdoa masing-masing saat ini sebelum
saya ajak saudara maju untuk didoakan menjadi mitranya Tuhan, mendapatkan kasih karunia dan mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saya akan berdoa, saudara berdoa masing-masing ya. Jangan membeli ini di bawah 150, modalnya segitu, itu buat anaknya ya. Sisanya buat sekolah. Siapa yang mau jadi join mitranya Tuhan? Ya. Yuk kita akan berdoa. Maksudnya begini saudara, yang paling tinggi itu yang dapat. Sisanya saudara korban buat join sama Tuhan. Masukkan ke dalam persembahan ini. Seluruh persembahan hari ini dipakai buat menambahi akan apa? Biaya gaji dan guru. Setuju?